Halo semua, perkenalkan nama saya Wika dan di video pembahasan kali ini saya akan membahas cara konfigurasi dasar dari sebuah switch. Jadi, apa sih switch itu ya? Jadi switch itu adalah salah satu komponen jaringan komputer yang menghubungkan banyak jaringan agar supaya dapat melakukan pertukaran proses serta pengiriman paket data menuju alamat perangkat komputer dalam satu jaringan. Oke. Dan switch itu terletak pada layer kedua dalam OSI layer, yaitu data link ya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi dasar dari switch. Yang pertama kita perlu adalah satu local PC, satu switch, router, dan remote PC. Jadi kita akan mengkonfigurasi switch dari lokal dan di luar lokal. Jadi jarak jauh ya, jarak jauh. Pertama kita sambungkan dulu dengan kabel konsol dari lokal PC hot RS menuju switch ke port konsol. Oke. Kemudian dari router ke remote PC kita sambungkan kabel cross. Jadi port 0/0 ke port 0, fast Ethernet 0 ya. Nah, lalu dari switch ke router kita menggunakan kabel straight. Jadi 0/1 kita colok ke fast Ethernet 0/1. Oke, jadi topologinya akan seperti ini ya. Kemudian langkah yang pertama, kita membuka local PC ya, local PC. Kemudian desktop, terminal. Kemudian kita klik OK. Oke, kita sudah di dalam konsolnya switch ya. Kita tekan saja enter. Oke, kemudian kita ketikkan N ya. Kemudian kita enter lagi. Kemudian masukkan configure terminal atau conf T. Oke, kita enter. Nah, lalu kita bikin banner. Apa sih itu banner? Banner itu seperti pesan ya. Jadi saat kita ingin mengkonfigurasi switch, nah nanti di loginnya itu akan tertampil sebuah pesan yang kita buat. Jadi kita buat sebuah pesan yaitu banner MOTD, kemudian spasi pagar lalu enter. Lalu kita masukkan pesan yang akan kita tampilkan nanti. Jadi di sini saya memasukkan selamat datang teknisi. Oke, kemudian spasi pagar lalu enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat dari user mode ini ke privilege mode. Privilege mode itu seperti super usernya, atau kita lebih punya akses ke komen-komen yang ada. Jadi yang pertama yaitu kita perlu mengenable-nya. Jadi kita tinggal ketik saja enable spasi service secret maksudnya, enable secret, kemudian passwordnya itu Cisco, kemudian kita enter. Selanjutnya kita mengenkripsi. Jadi kita akan membuat login dengan password. Jadi kita harus mengenkripsi passwordnya dengan mengetikkan service spasi password encryption. Oke, kemudian spasi. Nah, sudah, kita tinggal masuk ke line konsol dari switch ini. Jadi line konsol 0 karena konsol 1, di line atau konsol 0. Kemudian kita ketik enter. Nah, lalu kita buat passwordnya. Misalnya password. Jadi cukup ketikkan password spasi password yang ingin kita buat, misalnya jarak dekat. Nah, ini untuk yang berdekatan dengan switch. Jadi passwordnya adalah jarak dekat ya. Jadi yang komputer yang terhubung melalui port konsol akan login menggunakan password jarak dekat. Oke, kemudian ketik enter. Lalu kita ketikkan login sinkronos. Jadi
Command ini tuh berfungsi agar konfigurasi kita itu tidak diinterupsi oleh output yang sedang berjalan. Jadi dia tidak bakal terganggu oleh output yang ada. Kita kemudian enter saja. Lalu ke login. Kita buat login dengan cukup mengetikkan login. Kemudian enter. Setelah itu kita buat dia durasi sesinya. Di durasi user itu mengakses konsol. Apa yang pertama kita lakukan yaitu mengetikkan exec garis miring time out. Jadi ketika user itu sudah tidak aktif, maka time out. Jadi si user akan keluar secara otomatis atau logout. Oke. Kemudian kita masukkan durasinya. Jadi angka pertama itu adalah menit. Kemudian angka kedua merupakan detiknya. Contohnya 3 spasi 12. Jadi angka pertama 3 yaitu menitnya. Kemudian angka kedua adalah detiknya. Jadi 3 menit 12 detik. Kemudian kita enter. Kemudian kita buat history size. History size 15. Jadi untuk menampilkan bahwa history size yang dimiliki adalah sebesar 15. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan exit. Kita keluar dari line konsol. Oke. Selanjutnya kita mengkonfigurasikan telnet ya. Jadi agar kita bisa mengkonfigurasi switch dari jarak jauh. Yang pertama kita ketikkan line spasi VTY, kemudian range usernya. Misalnya 0 sampai 15 atau range-nya itu 16 ya. Dari 0 sampai 15 itu 16. Kemudian kita enter saja. Lalu kita buat passwordnya. Buat passwordnya. Jadi passwordnya itu jarak dekat. Jarak jauh. Karena dia dikonfigurasi dari jarak jauh atau diakses. Tidak melalui port konsol. Kemudian kita ketikkan enter. Pencet enter. Lalu kita isikan login sinkronosnya juga. Sinkronos. Kemudian kita enter. Kemudian kita buat port loginnya. Tekan login saja, kemudian enter. Setelah itu kita buat juga timeoutnya, terus durasinya, sesinya, durasi sesi. Exec timeout. Sini saya cuma beri 4 menit 30 detik. Enter. Kemudian history size-nya sama 15 juga. Kemudian enter. Setelah itu kita tinggal exit. Kita tinggal mengatur IP dari VLAN-nya. Nah, masuk ke interface VLAN 1. Ketik saja interface atau INT VLAN 1. Kemudian enter. Nah, kita masukkan IP address-nya. Di sini saya berikan IP address 192.168.10.2. Oke. Subnetnya 255.255.255.0. Enter. Kemudian no SH atau no shutdown, jadi agar dia online terus. Jika sudah muncul change state to up, berarti dia sudah online. Nah, setelah itu kita di switch, kita berikan dia default gateway. Default gateway-nya adalah 192, kita IP default garis miring gateway, kemudian IP-nya 192.168.10.1. Kemudian kita masuk ke konfigurasi routernya. Kita beri IP di router. Kita ke router, kemudian kita klik config pas Ethernet 0/1. Kita beri IP address 192.168.10.1. Subnetnya langsung 255.255.255.0. Kemudian port statusnya kita on kan. Oke, sudah on. Close. Oke, sudah tersambung. Kemudian di remote PC kita beri IP juga. Kita ke remote PC,
kemudian desktop, IP configuration, kita masukkan IP statis. Jadi 172.168.16.0.1 sorry 2 172.16.0.2, subnetnya 255.255.0.0, gateway-nya kita beri 116.0.1, kemudian close. Langsung kita kembali ke router lagi, fast ethernet 0/0, kemudian on kan dulu. IP address-nya kita beri 172.16.0.1, kemudian kita subnetnya 255.255.0.0, close. Oke, sudah terhubung. Kemudian pada local PC kita beri juga IP, kita beri 192.168.10.3 subnet, kemudian gateway-nya 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita tes penggunaan telnet pada remote PC. Jadi jarak jauh ya, dari remote jarak jauh ke switch. Kita klik remote PC, kemudian command prompt, kita pastikan dulu apakah dia sudah terhubung. Jadi kita ping ke router, ping 172.16.0.1. jadi kita ping ke IP nya router. Oke, terkoneksi. Kemudian langsung kita coba konfigurasi jarak jauh melalui telnet. Jadi kita ketikkan telnet spasi IP nya, IP switch 192.168.10.2. Oke, sudah ya. Selamat datang teknisi, user access verification. Oke, kita masukkan password. Nah, ini karena kita tadi meremote jarak jauh, jadi kita gunakan password jarak jauh. Kita langsung masukkan saja password yang tadi, yaitu jarak jauh. Jarak jauh. Enter. Oke, langsung switch ya, switch. Kita sudah berhasil. Langsung coba kita end. Passwordnya sama, jarak jauh. Oh sorry, passwordnya Cisco. Passwordnya Cisco ya, sorry. Nah, ini sudah berhasil jarak jauh. Kalau jarak dekat kita ulang lagi. Kita mematikan dulu terminal. Nah, selamat datang teknisi. Oke, ini jarak dekat karena dia melalui port konsol, jadi kita masukkan password yaitu jarak dekat. Kemudian kita enable, kita beli enable kita masukkan passwordnya yaitu Cisco, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Nah, cukup mudah ya. Jadi itu adalah konfigurasi dasar dari sebuah switch. Oke, sekian konfigurasi dasar dari switch. Saya Wika, izin pamit. Terima kasih. Om Santi 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 Om.